supaya kita sudah mensikapi itu pasti itu kalau perbuatan fotokopinya ya kita bantu. Ini hanya paling bulannya nggak bulan. Ya tinggal isi aja. Ya gitu. Kemudian tadi yang usulan kegiatan, insya Allah ini kan hanya bentuk gambaran garis besarnya. Nanti secara bentuk kegiatannya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing angkatan kita. Dan nanti kita yang pengurus ini nanti kita bisa musyawarah untuk kira-kira kegiatan apa yang harus kita laksanakan. Tapi kan idenya sudah ada gitu. Untuk Pak Fajar nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari angkatan 2019 ada Pak Danang. Jelas saya ini dua ini ada Pak Teddy dan Pak Suarsono, sekretaris dan bendahara. Pak Danang itu wakil ketua. Yang pertama, mohon untuk dari pengelola atau bidang alumni ini untuk grup alumni. Grup alumni itu diupdate, artinya ini tidak semua angkatan itu mungkin hadir ini. Ya. Jadi ada yang belum hadir di siang hari ini, nanti diupdate lagi di yang belum masuk grup itu ada beberapa kemarin bisa diberikan nomor dari Pak Mas Lukman saya, terus saya serahkan antum kemarin. Jadi ada beberapa angkatan yang belum masuk grup di grup pengurus, nanti untuk diupdate lagi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan angket tadi, bila mana tidak ngisi satu form tadi apa tidak bisa lanjut apa bisa lanjut. Yang tadi yang isian angket tadi. Terus yang berikutnya tadi, kalau saya tanda-tanda ada yang manual, tadi si manual tadi, tapi juga ada yang form itu di situ ada tak manual? Baik, jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak nanti bisa ketua sekretaris bendahara bisa mencetaknya untuk yang manualnya sesuai kebutuhan, yang lainnya tetap dengan aplikasinya ini. Kemudian yang pertama tadi, apakah kalau tidak diisi tidak bisa terkirim atau bagaimana? Nanti akan submitnya itu dia mesti akan menyatakan untuk meninjau kembali mana yang belum terkam, yang titik merah itu yang wajib diisi. Yang ada tanda merahnya, nah seperti ini Pak. Nah ini ada merahnya, ini harus diisi Pak. Kalau tidak diisi dia tidak bisa kirim. Ya, jadi tunggu ya gitu masih. Kalau ada merahnya kosong tidak masalah Pak. Jadi maka ya kalau yang ada merahnya itu data wajib yang harus disampaikan. Sekarang separuhnya. Ada tambah untuk angkatan yang belum masuk. Nah, untuk angkatan yang belum masuk gini, nanti yang sudah masuk menjadi anggota grup kelompok alumni, bidang alumni, KSP alumni, nanti sebagai admin semuanya nanti kita jadikan ketuanya kita jadikan adminnya. Nanti admin yang bisa menambahkan anggotanya atau mengganti anggotanya. Ya gitu Pak. Jadi kalau kita ini kan kita sudah membuat itu 1 minggu lebih, tapi ternyata tetap dari 28 angkatan yang isi ini sekitar baru 16. Jadi masih ada 12 tahun yang tidak ngisi. Belum isi. Ya. Tambahan adalah kita kan ada grup pengurus angkatan, tetapi belum semuanya masuk karena yang saya lihat itu anggotanya baru 50 orang. Itu hanya beberapa angkatan saja. Sedangkan grup alumni dari sekian ribu itu hanya 147 yang baru masuk grup alumni. Jadi nanti Yun tolong dan Yun izin nomor-nomor panjenengan semua yang tertulis di situ nanti kami masukkan ke grup pengurus angkatan. Nanti kita sharekan ke grup pengurus angkatan, kemudian yang panjenengan share ke grup angkatannya masing-masing. Jadi nanti gini, hasil angket itu langsung akan tercipta atau terpisahkan antara grup pengurus dan anggota alumni, yaitu grup alumni. Nah, alumni kan semuanya alumni masuk.
Tapi yang pengurus itu yang ketua saudara nanti kita buat baru aja Pak. Yang angkatan kemarin dihapus saja, diganti yang ini yang grup KSB aja. Jadi kita terbatas yang KSB aja. Jadi pengurusnya betul-betul pengurusnya yang aktif sekarang ini. Karena kan pengurusnya juga banyak yang ganti mungkin gitu. Ya. Jadi kita ganti yang baru ini saja yang KSB-nya. Yang kemarin pengurus angkatan itu diganti dari masukkan di grup alumni saja dulu. Dari masukkan alumni gantinya kita grup yang KSB alumni, ya, KSB alumni atau alumni KSB alumni. Nanti tidak bingung, ya. Jadi nanti biar khusus KSB ini satu dulu saja. Jadi nanti informasi kan langsung ke ketua saudara langsung. Iya, moga Pak, harap Pak. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Saya Pan Haryanto, angkatan Ahmad Suhada 2010. Alhamdulillah ini KBHU ini diisi oleh orang-orang yang relatif muda ya. Oleh yayasan. Kemarin kita pertemuan di yayasan itu isinya sepuh-sepuh. Nah kalau aku sih jadi kalau ini kan ini ketuanya kurang 2 tahun, sekretarisnya jadi relatif masih muda. Nah, jadi maksud saya kalau di sana muda ya isi semangatnya harus muda. Dan gini, saya yakin jamaah Haji Mahasiswa ini memiliki apa ya kebanggaan atau semangat sendiri. Kalau saya pengalaman pribadi dahulu hanya KBH di Kota Solo, tapi kenapa memilih Mahasiswa ini alasannya alasan yang khusus itu. Jadi ada bedanya, ya, ada bedanya di yang Mahasiswa itu yang mengedepankan penegakan sunnah dalam ibadah. Dan itu yang sampai sekarang menjadi inspirasi saya dalam membuat prakumroh haji gitu ya. Nah, ini yang mesti kita tangkap ya. Apa sih ini yang menjadi kebanggaan oleh jamaah itu memilih amal suhada? Kalau kita bisa menangkap ini, nanti kita bisa menggerakkan jamaah ini untuk bersama-sama kita untuk mengembangkan dakwah melalui KBH amal suhada. Jadi misalnya gini, orang-orang yang haji kan itu rata-rata secara ekonomi itu kan minimal menengah ya, meskipun ada yang bawah ya, minimal menengah. Jadi kalau ada program tadi membuat kantor yang banyak parkirnya itu ya, terus saya pikir itu nggak usah disurvei, mesti sepakat, nggak usah disurvei, langsung dilakukan saja, tindakan saja ya. Dan ini saya sama Pak Siwa tadi saya sedikit cerita di IPHI Banjarsari. Kita lagi bangun markas ya, angkanya 2 miliar lebih. Padahal itu kasih saya sama Pak Dor sekali. Kasih kita itu 0 rupiah gitu. Jadi semuanya tabrak sih gitu, mangkat sih gitu dimulai sih. Misalnya tadi kalau tadi katanya mau saya yayasan ya, saya itu agak ragu yayasan itu sponsor saya. Yang penting sekutu ngedit mulai. Nah, jadi dimulai saja, dan mulai tanah dan ini itu langsung mulai dibangun. Kan makam ini sekarang ini banyak tanah makam yang terbengkalai itu banyak loh. Ya, IPH ini bermakam lagi nih Pak ya di Beloga itu ya sudah. Biaya ini, makanya lulus, mulai lulus ya. Karena ketua IPH Beloga ini semangatnya ya semangat anak seperti usia 30 tahun ya. Terus gitu. Nah, saya harap amal suhada ini seperti itu kan. Kalau dulu waktu angkatan saya ini di antara beberapa KBH kita itu yang muda-muda. Kalau dulu ya saya nggak tahu tren sekarangnya amal suhada diminati yang tua-tua yang muda-muda. Kalau dulu itu angkatan saya itu muda-muda semua ya, kebanyakan. Sampai sekarang alhamdulillah mengajar juga masih. Nah itu jadi saya berharap sekali dengan kepengurusan yang baru yang muda-muda ini
Kak Dono, namanya Kak Dono itu ini muda dan orang tua. Kak Dono, ini Kak Dono. Artinya masih muda. Jadi dimulai aja Kak Dono, programnya ya survei monggo survei, tapi rasa survei mesti berkabeh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya bersyukur selama 16 tahun jadi alumni yang masuk dari baru pertemuan angkatan di baru ini. Belum pernah ada. Sehingga saya nggak tahu dulu. Pada pengajian alumni ada. Kalau pengajian alumni ada, tapi rapat alumni itu kok pengajian itu 4 bulan sekali. Nah, kalau rapat kayak gitu belum pernah ada. Nah, jadi ini kalau bisa digerakkan bareng-bareng, ya ini tentu akan memiliki potensi yang luar biasa. Kemarin kita punya program umum bersama, ya alhamdulillah responnya awal itu bagus ya. Tapi kemudian habis itu surut lagi juga. Ya bagus juga bagus. Maksud saya ini belum digerakkan secara maksimal ya. Di antara saya saja itu belum pernah ada pengurus datang. Dari yayasan maupun belum pernah. Kalau datang tapi tidak membawa agenda untuk menyemangati barang-barang. Jadi nanti dipertahankan, tapi agendanya harus jelas. Pokoknya kalau amal soleh itu kalau kita punya program itu baru nanti uang ngumpul Pak. Ya. Jadi apa cara jauhnya ogah si mana? Nah gitu. Jadi jangan berpikir ngumpulin uang dulu baru kita program, ini berbalik. Ya. Pokoknya jalan sih, nanti insya Allah uangnya itu ngumpul. Karena orang berdakwah ini insya Allah disuruh oleh Allah. Demikian saya sangat senang dan syukur pertemuan seperti ini sudah berjalan. Mungkin kita bisa agendakan di sebulan sekali atau 2 bulan sekali pertemuan bersama seperti ini sehingga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh jamaah. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli sekalian pengusul. Saya nambahin Pak Hadi Pak. Ini betul sekali kita harus semangat karena apa? Untuk menarik jamaah calon haji itu sekarang harus punya gedung dan parkir yang luas Pak. Masuk itu sudah kebanyakan kan punya mobil Pak jamaah haji itu kalau mau masuk aja sudah sulit. Saya kira jadi segera saja saya ingin Pak Arianto segera dikondisikan ada yang menginisiasi Pak tempatnya mana dan makin insya Allah usaha saya kira memang turunan 10 juta saya insya Allah Pak kita siap untuk itu Pak banyak pengusaha di IPI AMSU ini saya kira itu Pak. Ini untuk tempat Pak Gofar ini sudah punya pandangan. Ini rumah ini yang kapan ini lebih solawati kok. Solawati kenyang kok. Eksekusi langsung. Boleh lagi. Dari 2016. Biasanya suara saya tidak efek. Coba kembali ke atas Pak. Di apa namanya? Perform. Bisa tampilan ini dibesarkan di Pak. Bisa di stop. Ini masih PowerPoint atau masih langsung settingan nanti di sini bisa itu. Oh bukan itu apa pertanyaan kalau itu yang di titik 3 di atas. Titik 3 atas itu Pak, atas. Nah, ya itu di setting itu ada berapa persennya itu ada. Adminnya ini ada 3, Pak Mas Wahyu, Pak Dana sama Pak Heri. Ada 3. Di atas ada disclaimer-nya enggak Pak? Ada Pak. Ada ya Pak. Ada disclaimer-nya. Saya sudah bikin Mas Wahyu ya. Kalau memang belum tergeser di situ, saya usulnya begini. Karena ini kaitannya dengan data. Siapa yang berwenang untuk mengelola data itu menjadi penting karena bus data itu ada dari bus data itu. Saat ini bapak-bapak yang nanti memang memegang admin di sini terkena kewajiban di undang-undang PDW. Karena data yang kita berikan itu akan dikelola oleh bapak-bapak.
Sehingga usul saya, karena belum saya baca Pak, sebaiknya di situ tetap ada disclaimer-nya, penggunaan data ini digunakan hanya untuk apa? Ya, keperluan kepentingannya untuk apa? Dan itu harus tercapture di halaman muka Bapak atau nanti ada di data paling belakang. Jadi admin karena pengelolaan data. Kemudian yang kedua perlu disclaimer. Nah, karena ini perlu disclaimer, nantinya dari admin memang harus posisinya itu memang harus bertanggung jawab atas data yang dikelola. Nggak bisa. Itu terus nanti menurut saya untuk kepentingan bisnis yang lain. Itu nggak boleh Pak. Iya, itu Pak. Jadi jangan sampai saya mengingatkan, jangan sampai nanti bapak-bapak admin pengelola data itu nanti bukan hanya masalah salah share saja, itu nanti jadi masalah. Kira-kira di situ. Ya, ini hanya masalah kehati-hatian menurut saya Bu. Jangan, karena kita tidak pernah tahu dalam hati siapa tahu, kita tidak pernah tahu begitu. Hingga nanti mungkin kita punya pengalaman pada saat share data, share informasi di grup. Saya akan roto apa namanya, tidak begitu aktif di grup, tetapi kalau di grup itu ada share yang menurut saya kurang bisa dipertanggungjawabkan, saya biasanya komen. Sumbernya dari mana? Sudah valid atau enggak? Akhirnya dijawab, saya tahunya ya hanya nge-share saja, aku jangan begitu. Nah, itu yang kita perlu kembali ke diri kita dan semuanya perlu diperhatikan saja deh pada saat kita share data dan seterusnya atau share informasi sekalipun. Menurut saya Bu, karena ini pakainya Google, seberapa kuat data bisa diproteksi, kira-kira gitu. Jadi seberapa kuat data itu bisa diproteksi. Karena apa? Kita tidak bekerjasama, bisa dimasuki oleh yang lain. Kira-kira gitu. Karena data ini menjadi penting Bapak Ibu. Menjadi penting karena yakinlah Bapak Ibu yang ada di sini itu pengusaha semua, sukses semua begitu. Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya yang ada disclaimer di situ, nanti jadi kurang nyaman. Kurang nyamannya itu admin itu, sing ora data piye to iki? Kok iso tekan ngendi-ngendi? Wong aku kira kenal GWN kok ngerti-ngerti, aku dihubungi. Saya tidak matur itu. Jadi tiga hal itu menurut saya ada ya istilahnya. Karena begini nanti pada saat kita nggak tahu sopo ya senesar biro-biro data sudah terlanjur kita berikan, kita share. Kadang dia tetap menopang perlu hati-hati Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab digunakan untuk apa itu menjadi penting. Jadi kita pakai. Atau enggak? Oh, pakai mic atau saya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjutin aja ya. Karena kalau kita sudah kena HP ini sudah semua kena. NPWP masuk sekarang nih. Kalau ini sudah pegang, sedangkan uang kita tuh di sini semua. Kalau bisnis, jujur aja di sini. Karena ini banyak penipuan, banyak sekali penipuan. Jadi kalau itu nanti keluar bagi perusahaan juga berat. Karena apa? NPWP KTP itu sudah jadi semuanya. Kalau di sini data ini karena banyak penipuan. Jadi ini kalau sudah pegang itu tidak sampai 10 menit uang bisa hilang. Jadi ya, saya nutupi aja ini hati-hati bukan data. Itu ini saya nyalain itu kalau datanya itu memang sudah KTP apalagi sudah begitu jelas di itu sudah ini sangat bahaya. Terima kasih teman itu Bapak. Lanjut sedikit Pak, bisa kita baca bareng-bareng dari atas ya. Gitu. Pak yang saya Pak. Kalau bareng-bareng nanti yang saya nggak Pak. Tugas yang memahami aja. Pak Jen, kalau misalnya rumit-rumit ya Pak. Datanya sederhana aja itu loh. Ya, kayak kalau maksudnya niatnya baik nanti malah jadi masalah. Yang penting linknya jangan Bapak. Ya, jangan tidak pakai link Pak. Oh, tidak ada nama,
kepegang alamat sama tanggal lahir. Sudah Pak sama. Dono, itu Ini monggo single data monster itu yang paling riskan itu adalah nik, tempat dan tanggal lahir NPWP. Kalau kita tidak berkepentingan di situ, menurut saya sebaiknya ini dihindari. Gini loh Pak. Namanya di apa, alamatnya dihilangin apa? Pak Dono, ini tujuannya apa? Kalau jenengan pengen data jamaah kan sudah ada dari Kemenang, dari kenangan sudah ada. Ya, maksudnya daripada itu jadi masalah, ya tujuan utama untuk data apa itu? Tujuan utamanya, apakah sampai seperlunya kayak gitu KTP atau apa? Kalau hanya ingin jajak pendapat ya jajak pendapat yang nggak ada nama nggak usah, nggak apa-apa gitu. Nyata menurut saya barangkali kalau tadi data yang dikehendaki itu kan semua alumni. Iya, semua alumni. Baik, saya sekretaris alumni 2016 saya masih 3 data. Saya share mungkin dalam waktu dekat. Nah, menurut saya di bapak ibu yang lain kalau masih ingat dengan buku dan seterusnya zaman Indah Haji, saya pikir itu bisa diambil. Buku itu diambil termasuk kenangannya. Nah itu Pak Dedi semua pegang filenya itu Pak. Kalau Pak Dedi tuh. Namun kan Pak Usul berkaitan dengan ini kan kegiatan eksternal ya sebenarnya kita bahas awal ini ya. Alhamdulillah untuk eksternal itu bagus untuk tujuannya dan jelas untuk sementara ini kita mendata keanggotaan jamaah yang sudah lalu datanya ya data nama. Kalau nanti yang perlu kita perkuat itu sebenarnya internalnya di kantor. Internal di kantor aja belum begitu maksimal. Saja ke kantor jam berapa, kadang nggak ada orang. Nah itu tolong dimaksimalkan dulu. Habis itu berikan kegiatan untuk mendata. Itu insya Allah jadinya ya selesai. Internal kita tuh perlu diperkuat dulu. Kantornya itu kemana sebenarnya kita itu diberi kantor di mana istilahnya. Kalau di pojok situ jam buka jam berapa, tolong dimaksimalkan. Petugas yang di situ tuh siapa, dijelaskan. Kita aja belum begitu jelas. Oh hanya sekarang yang mengganti Mas Yano dulu Mas Wahyu istilahnya. Lah Mas Wahyu itu ngantor jam berapa sampai jam berapa itu perlu penjelasan dulu. Itu apa berkaitan dengan internal kantor. Artinya nanti setiap mau jamaah yang mau datang itu dia pasti pengen silaturahmi, pengen ngecek data-data, nanti bisa saling melengkapi keberadaan yang tidak ada data yang kita miliki. Sumbernya sebenarnya di situ. Nanti insya Allah data yang sudah dibikin awal dari mungkin Mas Yatno yang awal atau mungkin sebelumnya siapa, nanti dibuka dulu di database-nya kekurangannya itu siapa saja sebenarnya gitu. Insya Allah bisa dibuka. Kalau memang kurang nomor HP, nah nanti kita akan ingin di database, mungkin ada grup WA alumni. Sebenarnya juga kita sudah punya WA alumni, lah tinggal kita tingkatkan saja. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Angkat-angkat jauh-jauh, yang penting data nama dan nomor telepon sebenarnya itu. Nah, nanti kalau ada kegiatan ini sudah seolah mewakili untuk anggota ini yang perangkatan ada, dan nanti tinggal nambahkan angkatan yang belum aktif siapa kita jalin. Mungkin itu, jadi tidak usah terlalu bertele-tele begini. Terus nanti mau program yang mungkin yang sudah ditetapkan tujuan dan misi apa tadi, insya Allah terjalankan. Mungkin itu hanya tambahan yang apa dari Mas gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ada juga saya. Oh, baik. Berkaitan dengan form tadi, sebelumnya kita di rapat alumni itu semata-mata hanya ingin menyatukan alumni, ya intinya itu. Kalau menyatukan alumni berarti kita harus menyatukan ketua dan ada sekretaris dulu ya. Nah, dari data yang kecil dulu dan data yang mudah apa? Ya kita bergabung dengan alasan ini akan mempermudah admin untuk membuat Excel-nya nanti ya, tarik Excel kan gitu ya. Nah, dengan berbagai pertimbangan itu dibuat itu. Nah, sebagai ada masukan dari jamaah yang lain teman-teman semua tadi, dengan keamanan ataupun dengan privasi data
kita juga revisi, revisi beberapa yang diperlukan apa dan lain sebagainya. Jadi kita perlu angkatan berapa, namanya siapa, itu rumahnya di mana, apa, mungkin buku dari buku apa dan ada. Jadi kita sederhanakan kembali. Kemudian rencana tadi betul ini buat calon jamaah haji juga. Iya, nanti akan ditanyakan. Jadi kalau sudah ada calon haji kita hadir masukin nanti jamaah itu. Oh, ya, jadi tujuan kita dengan menyatukan ini kan tujuan besarnya adalah kita akan meningkatkan kuantitas jumlah jamaah kita di tahun 2027 seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi, kalau di 150 plus 1 ya, sudah gitu. Langkah pertamanya adalah kita mengetahui, terlepas dari tadi, mengetahui dari calon haji tahun depan. Nah itu data kita awalnya dan tahun depan kita, kalau kita sudah dapat, kita langsung share ke semua alumni. Kita bisa melihat biasanya bentuknya PDF dari dari share itu. Nah dari situlah kita akan yang disampaikan Pak Menteri untuk kita door to door, kita datangi satu. Siapa tahu malah kita ini kan koncoku, ini koncoku, nah itu kita segera masuknya di situ. Ya baru nanti kita kelompok seperti ini. Nah jadi langkah pertama itu dari lisensinya. Sementara seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita melihat membuat ini permasalahan kita yang asik itu, misalkan kita dapat calon haji 2027 bukan yang lama dan juga alamatnya cuma kecamatan saja dan jalan, susah untuk cari itu. Tapi kalau kita punya data anggota, kita punya alamat-alamat yang jelas, itu kita bisa mendekatkan calon haji dengan alumni itu untuk bisa menyampaikan undangan, mengajak, ekspos kegiatan kita itu semuanya bisa masuk di situ. Kemudian tadi apa banyak yang disampaikan tadi, kita ada berangkat seperti itu nanti yang karena data krusial ya kita hilangkan saja. Tapi sebenarnya ini tetap kegiatan kan tujuannya untuk melayani seluruh anggota alumni itu seperti apa kita maksimalkan untuk pelayanan itu. Misalnya data itu tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan data itu. Kalau di tempatnya di kantor itu ya datanya tidak misalkan dan sulit mencari alumni. Maka dengan Google Form itu maksud saya hanya pada 1 bulan kita sudah punya data seluruh alumni melalui kerjasama dengan para ketua bendahara. Hanya tadi masalah data yang privasi tadi bisa kita skip, kita hilangkan saja bisa. Tapi tetap data yang lain itu masuk, biar kita punya datanya lengkap gitu. Ada Pak, apa namanya? Menurut saya di masing-masing sekretaris kalau kan punya data masing-masing jamaah per tahun angkatan itu ya kita store aja, store file aja, tapi jangan melalui Google Form atau dan minimal kita email atau aman. Karena kalau dengan Nanti saya jawab Pak. Untuk saat ini malingnya itu lebih pandai daripada kita. Jujur aja gitu Pak. Jadi termasuk yang ini yang ngomong dulu itu sudah habis dalam indikasi nanti jamaah. Pak Dono, ini aja Pak. itu masalah data dia aja Pak. Masalah data udah dulu aja lah. Jadi bisnis data itu bisnis mewah Pak. Engkau terus ngumpul data kok meh ngopo udah bingung. Kita nggak punya perangkatnya. Perbincangan data satu udah cukup panjang. Kumpulkan jadi saat dia angkatan juga bisa. Yang penting action debat itu apa? Kita punya data, nggak ada kegiatan ya orang mendekat. Banyak kegiatan, nanti alumni pada mendekat insya Allah. Ya cukup aja buat data. Sementara ini diikat dulu ya. Maksimalkan sekretariatan, maksimalkan tadi itu jangan susah dicari. Ini terakhir, kalau jenengan memang ngersake data, saya itu ada album haji, bahwa nanti bisa saya pinjamkan, termasuk di IPHI itu sebagian saya taruh di IPHI. Dulu IPHI juga
mengetik banyak sekali, tapi sampai sekarang juga pemanfaatannya belum kelihatan. Itu IPA itu banyak sekali data alumni itu. Jadi dulu ya admin dulu itu kerjanya cuma ngetik dari 2 album ini, tapi sampai sekarang belum ada pemanfaatannya. Iya, maka terus kemudian yang kedua, sebetulnya kalau dari pengurus angkatan itu mau aktif, itu untuk urusan alumni angkatan itu dipasrahkan ke angkatan, itu sudah jalan Pak. Oke, jadi tidak efektifkan aja untuk koperasi itu. Itu yang penting sekretariatan sini itu tadi gimana menurut Tapi buku itu Pak, buku itu kan saya ulang lagi. Ketik ulang lagi kan sekretariatan sini kantor. Pak Dono, untuk kantor baru segera mau buat proposal masing-masing angkatan kasih tiap individu bakal jalan Pak. Karena itu penting sekali. Karena mungkin saya mau ngajak di Mandiri Pak, sekarang nggak 200 jalan. Karena saya posisinya parkirnya luas, untuk kantornya juga luas, itu juga mendukung. Kalau menurut saya di sini masuk gangnya juga sulit Pak. Ini Maksud kaca banyak ya Pak. Jadi pakai saat jalan-jalan buka gitu. Monggo, Pak Ketua tarik jawab. Berkaitan kantor juga. Ini ADG namanya Lurapan mana drone begitu. Maksudnya tentang profesionalisme itu sudah. Jadi kita ingin memperbaiki layanan itu diantaranya adalah profesionalisme. Jadi kita punya tidak belum full timer tapi part time. Ya, ada ini dulu Mas yang kenal sekarang Mas Wahyu, sehingga memang pelayanan kurang maksimal. Karena sudah harapannya untuk menjelang 2027 ini kita punya full timer gitu. Full timer untuk karena utama syahadat ini kan semuanya masih sosial, sehingga yang mau terlibat dari pengurus itu sosial, pembimbing ya dalam tanda kutip misi nggak ada bayaran sama sekali, semuanya sosial. Tapi harapan saya ketika ditunjuk jadi ketua itu tidak kemudian mengurangi keinginan untuk menertibkan masuk nanti alur keuangan dan sebagainya, kemudian termasuk pelayanan di kantor ini. Saya juga sudah sebelum saya jadi ketua itu sudah banyak ya mengurangi bantuan yang sama sudah ya angel gitu, karena kantornya bukan jam liro yang nunggu sopo itu nggak jelas. Minimal besok brosur itu sudah ada jam kantor adalah stili misalnya. Nah itu kalau insya Allah Pak Dedi itu untuk profesionalisme pelayanan semuanya. Jadi besok bayar juga tidak harus ketemu Pak Yadi pas manual gitu, tapi harapannya non tunai sudah bisa transfer dari mana. Ini mungkin sedang melakukan kebaikan-kebaikan itu, harapannya nanti bisa melayani. Tapi kalau yang tidak bisa karena kan ada yang ikut di kita tapi dia tinggal dan kerjanya di Jakarta, alamatnya di Solo. Itu ada yang bahkan di luar Jawa, sehingga itu kita bersama ini dari layanan online dan sebagainya yang tidak ada di sini tapi kita bisa mengajar. Tapi harapan kita termasuk dari di termasuk karena tidak terlibat tadi. Jadi data-data yang saya periode kemarin itu di bidang organisasi dan anggota. Memang boleh data itu ya yang jenengan mungkin sergap gitu, tapi tidak semua angkatan itu yang jenengan boleh data yang itu awal. Jadi ya saya waktu itu dengan istrinya Pak Haji gitu ya, itu akhirnya beruntung. Jadi kita yang pertama kita menerapkan paten kita Mas Wahyu itu, kemudian datanya lengkap. Jadi data yang lengkap sekarang ini 23, 24, 25, 26. Yang sebelum itu, apalagi sebelum alumni, zaman Mas Yano itu sudah bubar. Datanya yang baik. Saya juga sebenarnya
dalam benak saya bahwa ini buku alumni loh. Tapi ketika ini buku alumni yang di, tapi ya, faktanya itu tidak sehingga kemudian waktu itu saya juga menemukan dengan mudah kita Excel di KK perangkatan, ternyata ya tradisi perangkatan itu. Jadi ya bingung gitu, nggak diisi, sehingga waktu data kita masih sedikit, nggak sukses pendataan dengan model. Nah ini alhamdulillah ya perangkatan yang tetap bukti. Kalau boleh usul kan semangat. Kalau ini kan ya kenapa harus berkali-kali. Mungkin data krusial yang tidak. Misalnya tadi yang diudeni apa tahun? Tanggal lahir misalnya. Baik itu. Oh yang diudeni yang memang berat itu ya. Apa? Ini kan sudah tidak ada. Alamat. Perlu nggak? Nanti ini gue nanti iso itu jadi komunikasi apa? Jadi ini kan makanya itu kalau si orang meninggal, tapi tak ngerti. Iya. kontak Nggak masalah ya. Jadi kalau beda sama alamat dari sini ada alamat KTP. Atau malah alamat domisili saja. Yang penting rahasia. Alamat domisili saja. Karena mau dijajah alamat KTP nggak ada alamat domisilinya. Kalau nomor telepon kok rendah? Nah, yang lain itu sama harapannya dulu malah jadi programnya Pak Hadi sebenarnya. Misalnya bidang usaha kita besok beli baru dewe seperti itu. Harapannya dari situ nanti ke di bawah yang kayak enak. Harapannya kemudian ada golongan darah juga harapannya ketika butuh itu ada ngerti golongan darah siapa saja atau ya berarti tetap jalan tinggi jalan tapi nanti orang dibatasi ya kemudian survei yang di bawah itu memang untuk alumni bukan bersama nanti untuk alumni kita ini dulu punya amal saja alasannya karena kemarin di rapat kita untuk pelayanan Dayufur Rahman ke depan kita yang mau kita timbulkan apa kemarin debat karena kita itu mengirim pembimbing gitu salah orang kata kita itu sesuai dengan sunnah gitu mandiri itu kan programnya gratis jadi antara pilihan kita untuk itu apakah gratis dan sebagainya sehingga ini kita berikan ya alasan kita semuanya yang kita nanti dari jasa pendapat itu nanti kita akan harapannya kita bisa menentukan arah promosi kita arah kita daya tariknya apa yang sebenarnya karena untuk pembimbing untuk saat ini dengan aturan yang ada seperti kemarin Ustaz Masyur saya dan Ustaz Masyur itu sudah didaftarkan sejak 2012-2013 untuk bisa membimbing 2012-2027 setelah itu kita nggak punya pembimbing yang sudah didaftarkan kawet bahula ikut antri gitu ya dulu kebijakannya pembimbing dan KPIA harus ikut antri jadi ikut berjamaah biasa maka waktu itu ya sudah didaftarkan saya begitu pulang
Pak Ufal dengan Seno daftarnya ini antrinya sudah sekian tahun. Saya maksudnya 2004 2012 gaji antrinya 12 tahun. Maka saya daftar sebagai calon pembina, tetapi urutannya ya pakai ikut antri seperti zaman. Nah ternyata hari ini ada aturan yang kemarin masih 5 tahun, masih kemudian 10 tahun PJKTO. Nah sekarang ini harus 18 tahun baru boleh haji lagi. Nah Ustaz Mansur cecak itunya belum 18 tahun nggak boleh berangkat, sudah diupayakan ke sana sejauh mana itu ada berapa itu ternyata masih gagal. Kemudian kan paling jalur sertifikat itu ternyata kan di Solo ini kesepakatan antar KPH itu gilir kacang. Jadi ada 6 atau 7 KPH itu ini. Nah kita sudah diambil kemarin. Nah ini enggak, walaupun kita terbanyak kedua, tetapi karena kita akan dapat pembimbing itu 2 tahun lagi. 2028 kita baru dapat jatah pembimbing. Jadi dapat jalur sertifikat itu. Sehingga kemarin kita mencoba yang kita tawarkan ini kan kemarin saya sampaikan ya mungkin kita ngomong karena amal syuhada itu ada pembimbingnya sehingga mereka mendaftarkan oleh kayu itu juga baru kira-kira, maka kita adakan survei singkat ini harapannya nanti jelas kita menentukan seperti itu. Maka ini awalnya sebenarnya data personal Pak, untuk kita memiliki data yang tadi ya yang 2022 ke berapa itu data sudah hilang. Yang angkatan juga tidak semuanya menyimpan. Angkatanku ya sekretarisnya Pak Haji ya. Oh ada. Ada gitu. Ada buka album. Buka album itu ngetik lagi ya, saya tukang ngetik gitu. Nggak selesai. Jadi harapannya nanti disebar. Itu yang kedua berkenaan dengan angka